Halo teman-teman foodpreneurs, selamat datang di Ramadan Ngabuburit bareng Foodies. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Nah, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Acara ini spesial banget nih, cuma ada di bulan Ramadan aja teman-teman. Untuk menemani foodpreneurs nambah ilmu sambil ngabuburit nunggu berbuka puasa. Oke, salam kenal, saya Aufar selaku community program Foodies yang akan menemani foodpreneurs di kegiatan sore hari ini. Teman-teman simak terus sampai acara selesai ya, karena pastinya materi sore ini menarik banget dan sangat bermanfaat pastinya ya. Nih, mau ngingetin juga nih, buat teman-teman bisa share acara live ini, sore ini, dengan cara screenshot dan upload ke story masing-masing dengan tag ke @infofoodies.id ya. Gampang kan? Oke. Nah, sebelum kita panggil nih narasumber kita hari ini, saya minta izin dulu nih ya, untuk menyampaikan sedikit mengenai Foodies nih. Nah, Foodies Academy itu merupakan tempat belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Dengan visinya changing people's life through F&B education, mari ayo gabung dengan lebih dari 30.000 teman-teman foodpreneur yang telah teredukasi. Nah, kunjungi juga channel Telegram Foodies di t.me/foodies yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap hari. Dan subscribe juga YouTube-nya Foodies karena foodpreneurs bisa nonton ratusan video edukasi bisnis secara gratis nih. Enak banget kan bisa nonton gratis nih. Nah, untuk teman-teman foodpreneurs yang mau bertanya, boleh nanti sampaikan aja pertanyaan di kolom Q&A ya, yang ada di pojok kanan bawah nih. Nah, karena kolom komentarnya nanti akan kami tutup nih selama acara untuk materinya, biar teman-teman bisa fokus ya. Nah, sambil menunggu narasumber masuk nih, boleh mungkin udah ada dari mana aja nih teman-teman. Salam-salam boleh teman-teman ya di kolom komentar. Dan kalau teman-teman yang udah punya brand kuliner juga bisa sambil dikenalkan juga nih brandnya apa nih. Wah, udah banyak juga nih yang join ya teman-teman. Boleh salam-salam dulu nih teman-teman. Oke, nah kita sambil invite ya coba ya dengan narasumber hari ini. Oke, sebentar. Halo nih, ada dari mana nih? Ada Mbak Stella Kindangin ya, udah join. Oh ada nih dari Jakarta, halo Mbak Z. Huancang ya. Oke, kita sambil invite. Oke, kita sambil nunggu ya teman-teman. Oke, ini kita sudah terhubung nih ya, kita lihat nih. Oke, halo Mbak Dian. Halo Mas Alvar, suaranya masuk Mas? Masuk kok, masuk jelas banget Mbak Dian. Oke, ini udah lumayan banyak yang join nih teman-teman ya. Halo semuanya teman-teman. Boleh salam-salam dulu nih sebentar lagi nih kita mau mulai acaranya. Oke, Halo, nih. selamat sore semuanya. Oke, Oke, ini ada yang dari Waalaikumsalam. Tuh Jakarta, dari ada yang Kakak dari Bogor ya. iya Arifal Mahdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Makassar ya Mbak Arifal. Oke. Nah, nih pastinya semangat banget ya Mbak. Di bulan puasa ini kita masih tetap sharing juga nih. Bagi-bagi ilmu dengan teman-teman kali ini ya. Ya, Oke, nah pasti Mas Alvar. baik-baik. Jadi Mbak Dian ini mungkin teman-teman udah ada yang baca nih ya, tema atau judul sharing kita hari ini nih. Nah, saya coba tanya lagi nih ya, mungkin sama Mbak Dian. Takutnya ada yang kelewatan nih Mbak Dian. Kira-kira apa nih yang akan kita bahas untuk di Ramadan Ngabuburit bareng Foodies edisi kali ini nih Mbak? Oke, nah kali ini kita akan bahas mengenai apa COGS atau HPP yang mempengaruhi profit kita ya Mas Alvar ya. Oke Mbak, gitu. Nah, jadi kan mungkin teman-teman juga masih ada yang bingung nih ya, HPP itu apa sih sebenarnya gitu ya. Dan eh, kalau tahu nih sebenarnya seberapa penting sih untuk mengontrol HPP di bisnis kuliner itu sendiri sih, Mbak Dian sebenarnya? Oke, oke Mas Alvar. Jadi kalau kita ngomongin HPP, kita balikin dulu nih, HPP itu apa? HPP itu biaya langsung yang ditimbulkan dari bahan yang dijual. Jadi kalau kita misalkan jual nasi goreng berarti HPP itu adalah biaya untuk beli berasnya, biaya untuk bumbu-bumbunya, biaya untuk toppingnya. Nah, dan HPP itu kalau di kuliner bisa disebut juga dengan COGS, Cost of Goods Sold, bahasa lainnya. Dan itu merupakan biaya yang terbesar, biasanya sih terbesar ya, di bisnis kuliner. Jadi biaya terbesar di bisnis kuliner itu biasanya ada COGS atau HPP itu sendiri dan satu lagi itu adalah biaya operasional. Gitu sih Mas.
Oh, oke, oke, oke. Berarti memang penting juga pastinya ya, Mbak Dian, kalau mengenai HPP ini, makanya kita perlu pelajarin nih ya, buat teman-teman semua juga nih, gitu. Nah, ingetin lagi nih buat teman-teman, siapin aja catatannya nih ya, dari sekarang, siapa tahu ini nanti bisa langsung berguna nih buat teman-teman di bisnis kulinernya, jadi bisa langsung dipraktekkan ya. Siapin nih catatannya nih, kita catat nih. Gitu. Nah, nah sekarang kalau Ovar mau nanya nih ya, mungkin Mbak, sebenarnya apa aja sih Mbak yang termasuk di dalam HPP itu sendiri Mbak? Oke, oke. Nah, kalau kita ngomongin HPP itu apa aja sih yang termasuk tadi udah saya spill sedikit ya. Yang Oh ya. pertama itu biaya bahan bakunya. Nah, bahan baku tadi kayak nasi goreng berarti itu berasnya, terus bumbunya. Terus ada juga yang kedua itu adalah biaya yang habis pakai. Biaya habis pakai itu misalkan kayak packaging, dus box, bowl, terus kemudian tas kresek, garpu, sendok yang sekali pakai. Nah, itu juga masuk ke dalam HPP. Nah, selain itu, yang ketiga itu adalah biaya distribusinya, Mas. Jadi, misalkan kita beli bahan baku nih ke pasar, terus kita angkut pakai angkot misalkan. Nah, biaya dari pasar ke store kita yang pakai angkot ini, nah itu masuk ke dalam biaya HPP atau biaya distribusi itu. Nah, yang keempat itu adalah barang rusak atau nyusut. Nah, barang biasanya kalau barang rusak atau nyusut itu banyak aspek ya. Yang pertama bisa jadi dari pembelian yang kebanyakan. Beli barang itu kebanyakan, harusnya cuma butuh misalkan sayur 10 kilo, kita beli 15 kilo, akhirnya 5 kilo rusak. Nah, bisa juga dari uh, proses produksi yang nyusut. Misalkan kita beli alpukat nih, kita beli alpukat 1 kilo itu nggak akan kita pakai 1 kilonya semua kan. Pasti kita kupas dulu kulitnya, terus kita buang bijinya. Nah, tentu itu akan jadi biaya penyusutan. Nah, itu bebannya nanti di HPP kita. Nah, karena dampaknya cukup besar sebenarnya HPP itu, makanya kita sebagai pembisnis kuliner perlu yang namanya mengoptimalkan dari sisi HPP. Karena kalau HPP kita bisa optimal, bisa efisien, otomatis nanti ngaruhnya ke profit. Nah, kok bisa? Nah, karena kalau secara simpelnya, sederhananya, si HPP, si profit itu rumusnya itu adalah pendapatan atau revenue dikurangi dengan cost kan. Nah, cost itu adalah salah satunya adalah si HPP itu sendiri. Jadi kalau dari sisi cost-nya kita kecilin, terus sales-nya tetap, otomatis profit kita naik. Apalagi kalau cost-nya kita kecilin, sales-nya kita naikin, otomatis profit kita akan jauh lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu sih peran HPP, Mas. Oke, berarti memang penting banget ya pastinya gitu Mbak Dian ya. Berarti kan tadi kita udah sempat bahas nih ya, ada 4 macam ya tadi Mbak Dian ya, apa aja yang termasuk di dalam HPP itu nih teman-teman gitu ya. Tadi udah dicatat belum nih teman-teman nih? Apa aja nih 4 macamnya? Gitu ya, ini over sedikit nih ya. Jadi ada bahan baku, terus ada barang habis pakai ya seperti packaging ya tadi Mbak ya, packaging, Ya, terus ada biaya distribusi juga, lalu ada biaya barang rusak nyusut nih. Over soalnya sambil nyatet nih Mbak, sambil belajar juga soalnya. Gitu aja sama belajar nih kita gitu ya teman-teman. Nah, nih, mungkin kita bisa bedah nih ya, mungkin bahas satu-satu. Tadi kan kita udah sempat bahas nih, keempat macamnya apa aja sih yang termasuk HPP. Nah, yang pertama nih, mungkin apa aja sih Mbak yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan bahan baku nih Mbak? Apalagi kan saat ini harga bahan baku pada naik semua ya, terutama minyak nih Mbak. iya, benar-benar. Iya nih, gimana tuh Mbak mungkin solusinya nih Mbak? Oke. Nah, kalau untuk ngoptimalin yang namanya bahan baku, mungkin saya share 3 tips ya. 3 tips untuk Waduh. teman-teman bisa optimalin bahan baku. Yang pertama itu kita cek nih menu yang kita jual itu apa aja. Nah, dari menu yang kita jual ini apa aja, kita cek kira-kira kan tujuan kita mengoptimalkan HPP supaya profit kita naik ya. Jadi, kita cek menu-menu yang kira-kira profitnya gede itu mana, marginnya besar itu mana. Nah, kita cek menu apa aja yang profitnya besar. Nah, dari menu yang profitnya besar ini, tentu kita perlu bikin strategi supaya makin laris menu yang profitnya besar ini. Caranya gimana? Caranya misalkan nih, kalau teman-teman punya offline store kayak outlet, booth, nah teman-teman bisa mulai desain buku menunya, tonjolin ke menu-menu yang profit marginnya besar. Nah, di situ otomatis ketika orang itu akan melihat
buku menu kan di pertama kali sebelum beli ya, mereka akan pilih-pilih menu kan. Nah, kalau mereka langsung ditampilin dengan foto-foto produk yang menarik, terus ternyata produk tersebut adalah produk yang marginnya bagus, nah tentu nanti profit kita akan naik. Ya, itu tips yang pertama. Kalau misalkan kita bisnisnya online delivery atau kita ghost kitchen, nah kita bisa ngegarap menu-menu yang marginnya bagus ini dimasukkan ke dalam menu rekomendasi di online delivery. Jadi konsumen kita ketika buka online delivery kita, mereka langsung lihat nih, oke, rekomendasi dari brand A itu apa aja sih? Nah, dari menu rekomendasi ini peluang besar untuk konsumen milih menu tersebut dibandingin menu-menu yang lain. Nah, itu tipsnya yang pertama ya. Nah, tips yang keduanya, kita bisa optimalin penggunaan bahan baku dari kita bikin paket bundling. Nah, kenapa paket bundling jadi pilihan untuk ngoptimalin bahan baku? Karena gini, karena kan kita pengen food cost kita atau kita pengen margin kita itu kan tinggi. Nah, untuk kita bisa dapetin margin tinggi, kita bisa lakukan bundling. Bundling itu menggabungkan 2 menu atau 3 menu atau lebih dari 3 ke dalam satu harga. Nah, ketika kita punya misalkan, waduh, ternyata produk yang disukain konsumen kita, saya itu produknya yang marginnya kecil, COGS atau HPP-nya tinggi. Nah, kita biasa siasatin biar marginnya bagus itu dengan kita menggabungkan produk yang marginnya tipis digabungkan dengan produk yang marginnya tinggi. Nah, ketika digabungkan otomatis nanti margin akan jauh lebih besar dibandingin kita jualan single menu ya. Jadi dibandingin tadi kita jualan single menu. Jadi saran saya ketika kita mau mengefisiensikan dari sisi bahan baku, kita bisa atur strategi untuk membuat produk bundling dibandingin kita jualan a la carte. Nah, selain itu, tips yang ketiga, ketika kita sudah siasati nih dari sisi produknya, menu-menunya. Nah, tips yang ketiga itu adalah kita perlu punya alternatif bahan baku dan alternatif vendor. Nah, itu paling penting banget ya teman-teman, apalagi saat ini nih, ketika misalkan Anda minyak langka. Nah, kita harus punya alternatif nih, gimana nih caranya kalau di vendor A, minyak itu selalu habis. Nah, makanya kita harus cari-cari berbagai vendor untuk bisa mensuplai bahan baku kita. Nah, selain itu, cari banyak alternatif vendor, selain supaya suplainya bisa konsisten, itu kita bermanfaat juga untuk kita bisa negosiasi harga. Vendor A ngasih harga jual misalkan 50.000 per kilo, kalau vendor B bisa ke 48.000 per kilo. Nah, kita bisa membandingin harga ketika kita punya banyak alternatif vendor. Dan tentu kalau kita punya banyak alternatif vendor, kita nggak akan dimainin nih sama vendor harganya. Kita nggak ketergantungan sama mereka. Nah, itu salah satu tips supaya kita bisa jagain COGS kita, supaya COGS kita sesuai dengan target kita. Nah, itu kalau kita punya banyak alternatif vendor. Alternatif bahan baku juga bisa menjadi solusi untuk mengoptimalkan HPP. Caranya kalau untuk alternatif bahan baku, teman-teman, uh, sebenarnya kita mere-engineering menu atau kita mengubah resep itu sebenarnya nggak masalah, tapi dengan syarat tidak mengubah kualitasnya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba nih harga bahan baku ayam misalkan, harga ayam ternyata naik, terus teman-teman kasih alternatif, oke, yang biasanya beli ayam satu potong yang 1,4 kilo, teman-teman riset nih, gimana kalau diubahnya ayamnya yang satu potong, yang per kilonya, satu potongnya 1,2 kilo. Nah, teman-teman boleh nih re-engineering menunya, tapi teman-teman harus uji dengan teman-teman mengubah resep ini, apakah nanti akan membuat konsumen kita kecewa atau enggak. Kalau konsumen kita masih terima, nah itu boleh dilakukan. Tapi kalau konsumen kita ngerasa, kok value-nya lebih turun ya, kok kualitasnya lebih turun ya, kok sekarang lebih kecil ya, nah itu yang perlu kita hindarin. Jadi kita perlu, ketika kita melakukan
membuat alternatif bahan baku, kita harus tanya nih ke konsumen kita, mereka ngerasa ada yang beda nggak ya dengan menu sebelumnya. Nah, itu bisa juga jadi alternatif untuk kita mengoptimalkan yang namanya bahan baku. Gitu, Mas. Oh gitu ya berarti Mbak Dian. Berarti tuh teman-teman, jadi gimana cara mengoptimalkan yang pertama ya tadi bahan baku nih ya. Jadi ada tiga nih gitu kan teman-teman. Kita bisa dari awal menu kita cek juga nih menu yang paling favorit yang mana sih, yang paling bagus. Nah itu bisa kita coba atur lagi. Terus yang kedua kita juga bisa buat bundling tadi ya Mbak Dian ya. Sama yang ketiga, kita coba cari alternatif vendor atau bahan baku nih, gitu. Nah, sekali lagi nih ya, teman-teman boleh banget nih share materi kali ini, sesi kali ini dengan screenshot dan post di story masing-masing ya. Terus bisa tag foodies.id. Jadi kita saling berbagi juga nih sama teman-teman kita semua, gitu ya, di selama ngabuburit ini selama bulan Ramadan ya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih Mbak, yang pertama nih ya, yang termasuk dalam HPP yang pertama itu adalah bahan baku. Nah, sekarang nih mungkin ya Mbak, tiga tips tadi kan udah dijelasin. Nah, sekarang kita kalau misalnya mengenai barang-barang yang habis pakai, Mbak, seperti kayak packaging, plastik, sendok, garpu, itu gimana ya buat mengoptimalkannya nih? Oke, nah, oke, packaging kalau bisa dibilang itu kan kayak sesuatu additional ya, additional cost yang kita kasih ke konsumen. Nah, kadang kita lupa nih kalau ketika kita beli packaging tuh kita juga belinya pakai duit. Nah, kadang Iya, tuh betul. di lapangan itu implementasinya, misalkan nih uh, paper cup yang harusnya untuk tempat kopi konsumen kita take away tapi digunain untuk minum karyawan, atau paper bowl yang biasanya itu harusnya untuk makanan konsumen tapi digunain untuk makan karyawan. Tentu hal itu kalau kita masih punya satu cabang, kosnya nggak akan besar. Tapi kalau kita sudah punya 10, 20, sampai 30 cabang, pasti itu akan bengkak ya kosnya. Nah, saran saya ketika kita pengen mengefisiensikan yang namanya packaging, teman-teman itu perlu mempunyai rules tentang gimana sih cara uh, apa gimana sih cara menggunakan packaging untuk produk setiap produk di take away. Itu teman-teman harus punya SOP-nya. Oke, kalau menu nasi goreng packagingnya tipe apa, terus sendoknya dikasih satu atau dua sendok. Nah, itu harus ada SOP-nya. Nah, yang kedua, teman-teman juga perlu membuat sebuah aturan ke karyawan mengenai uh, mereka itu apakah boleh pakai packaging atau enggak. Nah, sebenarnya sih saran saya pasti enggak ya, supaya kita bisa meminimalisir cost kita. Nah, teman-teman bisa kasih alternatif. Oke, kalau minum pakai gelas yang sudah disediakan ya, gelas khusus karyawan. Terus piring juga ada piring khusus karyawan. Nah, itu bisa sebagai alternatif untuk teman-teman mengefisiensikan dari sisi cost dari packaging. Nah, selain itu, teman-teman bisa ngelakuin yang namanya stock of name secara rutin. Mau harian boleh, mingguan boleh, bulanan boleh, dan teman-teman bisa mulai apa tuh namanya? Bisa mulai hitung apakah packaging yang dikeluarkan setiap hari sama outlet itu sesuai dengan penjualan atau enggak. Jangan-jangan di penjualan itu cuma 70 packaging yang keluar, tapi ternyata apa barang realnya di gudang tinggal 50, berarti ada 20 packaging yang hilang. Nah, jangan sampai ada miss atau selisih seperti ini. Nah, biasanya sih kalau ada selisih seperti ini, ya pihak PIC outlet juga harus bertanggung jawab kemanakah selisihnya gitu. Apakah memang ada kesalahan pesanan, ataukah memang digunakan karyawan, ataukah memang ada kesalahan hitung. Nah, itu perlu kita tahu nih reason keluar masuknya barang, terutama mau itu bahan baku ataupun yang packaging ya Mas ya. Nah, selain itu mengoptimalkan packaging ada beberapa tips lain. Salah satunya misalkan nih, kalau kita beli di McD atau kita beli di Forex Coffee. Nah, teman-teman kalau beli di Forex, teman-teman akan jarang mendapatkan yang namanya sedotan karena cupnya sendiri pun sudah bisa untuk dibuka sedikit, ada tutupnya sedikit dan teman-teman bisa langsung minum di situ. Nah,
itu salah satu ide inisiatif teman-teman untuk bisa mengurangi yang namanya packaging. Konsumen jauh lebih nyaman, yang pertama. Yang kedua, cost dari packaging teman-teman juga bisa terreduce. Seperti itu sih Mas Alfat. Oke, oke. Nah, berarti kalau yang kayak di brand-brand yang tadi besar McD itu sebenarnya nggak dikasih sedotan, bukan dalam artikel gitu ya Mbak ya, bukan. Itu bisa jadi strategi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan HPP nih. Bisa dipraktekkan berarti buat sama teman-teman di bisnisnya nih teman-teman ya mengenai hal tersebut gitu. Nah, selain itu nih Mbak ya, nah kalau dari sisi biaya distribusi nih mungkin Mbak, seberapa besar sih sebenarnya ngaruhnya ke bisnis kuliner kita sih Mbak? Gitu. Soalnya kan salah satu hal yang kadang kelupaan nih teman-teman foodpreneur mungkin ya, dan kita juga mungkin adalah masukin ke dalam HPP nih soal biaya distribusinya gitu Mbak. Oke, oke. Nah, biaya distribusi, misalkan yang tadi ya, yang sudah saya spill di depan bahwa kalau kita beli barang ke pasar, terus kita minta apa pakai angkot misalkan, terus kita antar tuh ke outlet kita. Nah, biaya dari pasar ke outlet itu kan kos ya. Nah, seberapa sering sih kita antar barang dari pasar ke outlet kita itu satu. Ada yang kondisinya seperti itu, biaya distribusinya. Ada juga yang biaya distribusi kondisinya itu dia punya central kitchen. Misalkan dia punya central kitchen di rumahnya, sedangkan outlet dari rumah ke outletnya itu jaraknya 10 km. Nah, dari rumah ke outlet itu juga butuh bensin, butuh orang yang nganterin. Nah, itu kan sebuah biaya distribusi juga. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya biaya distribusi yang cukup besar, teman-teman tuh bisa efisiensiin dengan cara teman-teman harus tahu nih kebutuhan dari outlet itu berapa untuk bahan baku tersebut. Jangan sampai misalkan kita butuh gula 20 kilo di outlet A. Nah, ternyata kita beli dari pasarnya gula itu 10 kilo. Berarti dalam satu hari kita harus 2 kali ke pasar. Nah, kita harus tahu nih sebenarnya kebutuhan dari outlet itu per harinya berapa, per minggunya berapa, per bulannya berapa. Terus kita nanti bisa bandingin nih, kos yang paling efisien itu yang seperti apa? Yang saya harus beli harian kah, beli mingguan kah, atau beli bulanan kah? Nah, dari situ nanti kita bisa lihat mana yang paling efektif dan efisien untuk biaya distribusinya. Kira-kira seperti itu, Mas Alfar. Oke, oke, oke. Tuh, teman-teman berarti jangan males ya buat ngitung biaya distribusi, soalnya itu penting banget loh. Kadang, ya jujur lah kalau kita memang over mungkin ya, bukan kita. Itu kadang-kadang kalau buat menghitung biaya distribusi suka kelewatan bener sih Mbak Dian ya, gitu. Itu sebenarnya jadi faktor yang penting juga sebenarnya Mbak Dian kalau gitu. Nah, buat teman-teman nih, misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget tinggal pencet kolom Q&A yang ada di bawah ya, di pojok kanan bawah yang ada logo tanda tanya. Nah, di situ bisa tanyain aja dari situ ya, teman-teman. Nanti kita akan bahas di akhir sesi untuk pertanyaannya, teman-teman. Oke, nah, tadi kan kita udah bahas mengenai biaya distribusi nih, Mbak Dian ya. Nah, ini ada satu lagi nih yang bisa dibilang jarang masuk ke biaya HPP gitu ya. Kadang-kadang jadi sumber kebocoran biaya-biaya yang bisnis kuliner kita juga nih sebenarnya gitu ya. Kalau kayak beban penyusutan nih atau biaya rusak, gimana sih Mbak cara antisipasinya sebenarnya? Oke, kalau kita ngomongin biaya rusak, cara antisipasinya misalkan nih, eh, kita ngomongin rusak dulu ya, bukan penyusutan. Nah, kalau biaya rusak itu pertama yang perlu kita pastiin adalah apakah SOP kita yang ada itu berjalan atau enggak. Nah, berjalan atau enggaknya itu SOP yang apa? SOP yang dari awal barang datang sampai barang diproduksi. Nah, SOP-nya jalan enggak ketika kita terima barang nih dari supplier. Nah, ketika kita terima barang dari supplier, kita cek nggak kualitasnya sayur, misalkan terima sayuran ya, kita cek nggak sayur-sayurnya masih segar atau enggak, atau jangan-jangan sayurnya setengah layu. Kalau setengah layu udah kita simpen 2 hari juga udah busuk kan. Tapi kalau kita pilih sayur yang segar, mungkin bisa umurnya bisa lebih panjang, 4 sampai 5 hari. Nah, tentu ini akan mempengaruhi kos kita. Nah, SOP penerimaan bahan baku itu sebagai kunci penting bahwa produk yang kita terima itu benar-benar berkualitas. Nah, selain itu, SOP penyimpanan barang. SOP penyimpanan barang itu kadang menjadi tricky juga nih di lapangan, karena kalau kita ngomongin penyimpanan barang itu nggak sekedar bahwa kalau
daging disimpan di freezer, kalau sayur disimpan di chiller, nggak sekedar cuman disimpan di satu tempat. Ya memang benar, daging disimpannya di freezer, terus sayur di chiller benar, tapi ketika proses penyimpanan di sana, di chiller sama di freezer ini sesuai prosedur atau enggak. Nah, prosedurnya apa sih? Nah, misalkan nih kalau di chiller tentu kita nggak boleh tuh letakin sayuran deket sama ayam. Nah, itu harus ada jaraknya. Terus sayuran itu uh, antar sayuran nggak ada sekatnya. Nah, kita harus sekat atau kita harus wrap si sayuran ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak ada kontaminasi silang. Kalau misalkan ada kontaminasi, tentu nanti akan mempercepat bahan baku itu busuk. Nah, itu yang harus diperhatikan SOP-SOP di lapangannya. Begitu juga kalau di freezer, kalau kita nyimpen uh, daging di freezer atau dan freezernya itu adalah chest freezer, tentu kita harus perhatiin jangan sampai bahan baku itu nyentuh dinding-dinding freezer, karena kalau bahan baku itu nyentuh dinding-dinding freezer terus full freezernya penuh, nggak ada ruang sama sekali, otomatis proses pembekuan di dalam freezer juga akan terlambat. Kalau proses bekunya terlambat, otomatis nanti bakteri tetap hidup ya, dan nanti tingkat resiko dari barang rusak juga cukup besar. Nah, itu dari SOP penyimpanan. Nah, selanjutnya kalau setelah disimpan biasanya kan barang dipakai di dapur. Nah, pas barang dipakai di dapur, itu kita harus perhatiin karyawan kita itu menjalankan prosedur memasak yang benar atau enggak. Nah, prosedur memasak yang benar atau enggak itu misalkan gini, misalkan kita punya green tea nih, kita ada menu green tea-nya itu SOP-nya 15 gram per satu gelas. Tapi karena karyawan kita nggak pakai sendok ukur, mereka pakai sendok makan biasa, jadi yang dikasih ke konsumen bukan 500 gram, tapi 30 gram, 2 kali lipatnya. Otomatis pertama bengkak ya dari sisi HPP, terus yang kedua selain itu juga konsumennya sih kalau kelebihan lebih enak ya, wah enak nih, creamy-nya dapet, green tea-nya rasanya dapet. Nah tapi nanti kalau itu kelebihan, kalau nanti kekurangan, konsumen juga bakal komplain, kok air banget ya green tea-nya, nggak nggak kayak kemarin. Kemarin enak, iya karena kemarin kelebihan. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita antisipasi ketika kita punya SOP yang sesuai, SOP yang tepat dan dilakukan oleh karyawan secara benar gitu. Itu dari sisi SOP. Nah, selain itu untuk tadi balik lagi ke pertanyaan, untuk meningkatkan, untuk mengurangi penyusutan atau barang rusak, selain itu kita juga perlu memperbaiki dari sistem order kita. Mungkin tadi saya udah jelasin di awal, kita harus tahu nih kebutuhan bahan baku kita itu seberapa banyak. Nah, setelah kita tahu kebutuhannya seberapa banyak, kita lihat lifetime atau umur dari barang kita. Misalkan bisa disimpannya berapa lama. Misalkan kalau daun bawang itu bisa disimpan 1 minggu atau cuma 4 hari. Nah, kita harus tahu umur dari setiap barang kita. Nah, setelah kita tahu yang pertama kebutuhannya berapa, terus yang kedua umur dari produk kita berapa, baru kita tetapin nih kira-kira bahan baku A itu harus datang ke outletnya berapa hari sekali. Nah, baru kita bisa tetapin nih, misalkan, oh daun bawang datangnya jangan seminggu sekali, pasti layu misalkan. Oke, daun bawang datangnya 3 hari sekali. Oke, kalau misalkan daging mah bisa disimpan di freezer, terus kapasitas freezer juga masih cukup, makanya daging datangnya seminggu sekali. Nah, itu kita atur dengan rapi supaya untuk mengurangin barang rusak ataupun barang hilang. Nah, itu tips yang kedua. Uh, selanjutnya yang paling penting itu adalah sistem kontrol. Kalau kita sudah nyimpen bahan baku dengan benar, kita sudah terima dengan benar, terus kita juga sudah forecastingin bahan baku dengan benar, kalau nggak sering dikontrol, tim kita pasti ada tingkat yang namanya lalai ya. Nah, jadi kita perlu yang namanya sistem kontrol untuk supaya semua SOP yang kita jalanin itu bisa dilakukan dengan baik oleh karyawan kita. Nah, sistem kontrol itu
kalau kita ngomongin bahan baku, tentu meliputin sistem dari shelf life produknya. Ketika kita, misalkan kita owner bisnis, kita lihat nih di gudang kita kira-kira bahan apa sih yang overstock, terus kira-kira shelf life-nya atau umur produknya itu berapa lama lagi. Nah, kita bisa tuh cek tuh, random cek di situ. Oh, ternyata umur produknya sebulan lagi udah expired, padahal ada 5 box spaghetti gitu. Nah, kita bisa cari solusi supaya stok spaghetti ini keluar di 1 bulan terakhir expired. Nah, itu yang makanya itu kita butuh kontrol. Kalau kita lalai di situ kadang ya udah nanti 1 bulan kemudian spagettinya expired, terus akhirnya kita buang, kan sayang ya. Jadi perlu nih sistem kontrol yang baik supaya kita tahu produk mana yang over dan kurang, serta kita bisa ngelakuin yang namanya FIFO, first expired first out, seperti itu Mas. Oke, oke itu. Jadi ada beberapa poin ya tadi Mbak ya. Jadi gimana sih caranya kita biar bisa mengatasi setidaknya agak memperlambat lah ya beban dari produk penyusutan dan kerusakannya gitu ya. Nah, jadi bisa dari kayak SOP-nya tadi pastiin ya teman-teman. Berjalan dan sesuai tidak nih gitu SOP-nya gitu untuk membuat satu produknya, misalnya satu menunya, itu harus diperhatikan juga. Terus kayak forecasting bahan baku tadi juga sudah jelaskan juga dengan Mbak Dian. Lalu ada kayak sistem penyimpanan yang penting juga harus harus banget tuh diperhatikan sama controllingnya juga tuh ya sama Pepo tadi ya gitu Mbak Dian. Nah sekarang kan sebenarnya business owner itu misal udah sibuk banget nih Mbak Dian ya, terus nggak sempat mikirin soal HPP atau kontrol HPP-nya atau COGS ya. Harga bahan baku naik turun kan pas harga bahan bakunya naik turun misalnya. Nah, sebenarnya ada nggak sih Mbak alat yang bisa digunakan nih untuk owner untuk memudahkan mereka kontrol HPP mereka nih sebenarnya Mbak? Oke, oke, Mas. Oke, sebenarnya ada sih beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk kita kontrol HPP. Salah satunya Atur Kuliner. Nah, dengan Atur Kuliner ini teman-teman itu bisa hitung kebutuhan produksi teman-teman per harinya itu berapa. Sehingga kita bisa meminimalisir salah satunya biaya distribusi. Nah, biar nggak bolak-balik beli ke supplier atau ke pasar, kita bisa nih mulai atur kebutuhan produksi kita pakai Atur Kuliner. Nah, terus di Atur Kuliner juga bisa nge-record semua penyusutan atau semua kerusakan barang, sehingga per bulan itu teman-teman bisa ngelihat barang apa sih yang paling sering rusak. Terus teman-teman juga di situ bisa nanti bikin strategi, oh ternyata barang A nih yang paling banyak rusak atau spoil atau waste. Nah, si barang A-nya ini kemudian teman-teman siasatin, oh oke, kalau ini ternyata cepat rusak, maka stoknya saya kurangin, atau karena ini cepat rusak, maka saya misalkan tambahin satu menu baru lagi supaya volume dari bahan A ini bisa diserap oleh menu lain. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan ketika nanti kita pakai Atur Kuliner. Selain itu, di Atur Kuliner juga kita bisa bisa bikin biaya HPP. Bisa bikin biaya HPP dan kita bisa atur FIFO barang. Jadi first in first out-nya kita itu bisa ter-record. Jadi nggak ada kasus, oke spaghetti tinggal 1 bulan lagi akhirnya expired, itu nggak ada. Karena dengan atur kuliner kita bisa lihat nih produk-produk mana yang mulai expired, yang akan expired mana, dan di situ kita bisa strategiin apa yang harus kita lakukan supaya barangnya nggak terbuang. Seperti itu, Mas. Oke, jadi teman-teman bisa tuh tadi saran dari Mbak Dian ya, bisa pakai namanya aplikasi Atur Kuliner ya Mbak ya namanya gitu. Nah itu bisa udah include semua tuh teman-teman, jadi bisa hitung kebutuhan produksinya tadi, distribusi atau ongkos kirimnya, lalu ada inventorinya juga, sama bisa mengecek dan mengatur juga soal FIFO atau first in first out-nya ya. Jangan sampai nanti malah lupa lagi kita pas sudah masukin barang baru, aduh yang lama yang mana ya, jadinya malah pakai yang baru, yang lama nggak kepake kan gitu, sayang Iya. banget ya nanti keburu keburu rusak jadinya kan barangnya gitu. Jangan sampai kayak gitu teman-teman ya, jadi bisa aja tuh jadi pakai Atur Kuliner. Nah sekali lagi teman-teman kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa langsung pencet kolom panel Q&A-nya. Ini udah ada beberapa pertanyaan masuk, nanti kita bacakan terakhir ya, buat teman-teman yang mau nanya bisa nanya lagi aja. Oke, nah
Sebenarnya Mbak, kalau kontrolnya itu sendiri nih ya, kita yang perlu dicek stock opname ini siapa sih Mbak? Siapa sih orang yang perlu ngecek gitu untuk stock opname-nya ini? Oke, Oke, Hmm. kalau ngomongin siapa sih yang perlu ngecek stok opnamenya sendiri, sebenarnya tergantung dari bisnis kuliner kita ya, sebesar apa. Tapi yang jelas penanggung jawab outletnya lah yang perlu memastikan atau perlu melakukan stok opnam. Nah, selain itu tentu kita nggak cuman ngepasrahin ke penjaga outletnya atau PIC outletnya atau outlet manajernya aja, tapi kita juga perlu ada yang namanya kontrol berlapis. Nah, kalau misalkan masih pemula ya mungkin kita sendiri nggak harus setiap hari atau per minggu, kita minimal sebulan sekali sebagai owner bisnis untuk ikut nih stock of name, kira-kira bahan bakunya sisanya apa aja gitu. Tapi kalau kita sudah punya misalkan area manager, berarti area manajernya, atau kalau kita sudah punya tim accounting, nah accountingnya bisa jadi teman si PIC outletnya melakukan stock of name. Jadi ketika kita ngelakuin stock of name, kuncinya jangan lakuin satu orang. Kenapa? Karena kalau kita karena kalau stock of name dilakukan satu orang, kalau orang itu kan pasti melakukan kesalahan ya, human error, salah ngitung. Nah, apalagi kalau udah bentuk gram-graman, misalkan tepung tinggal berapa gram. Nah, itu kan uh, human errornya cukup tinggi. Nah, kita perlu ada satu orang lagi sebagai pendamping supaya bisa memvalidasi bahwa stok opnam yang dilakukan itu benar-benar valid. Jadi nanti biasanya kalau misalkan nih gudang gudang kita lurus seperti ini ya. Nah, kalau gudang lurus seperti ini berarti ada satu orang dari sisi kanan, ada satu orang dari sisi kiri saling hitung nih satu per satu. Nah, nanti kalau sudah ketemu, mereka sudah stok opnam semua, mereka saling ketemu datanya, mana nih data yang beda, angkanya yang beda mana aja. Nah, dari angka-angka yang beda ini mereka ulangin, stok lagi, hitung berdua. Jadinya yang benar yang mana nih? Kenapa dua orang ini bisa beda kan? Nah, ternyata terus hitung lagi berdua, ketemu angka yang benar, nah itulah yang valid. Nah, makanya kita butuh minimal dua orang untuk melakukan yang namanya stock opnam. Oke, Gitu, oke. Mas. Berarti gitu tuh ya teman-teman. Soalnya ini kadang-kadang suka ditanyain juga nih kan, kita kadang-kadang sebagai pelaku bisnis misalnya bingung, aduh siapa ya, aku harus nugasin ke siapa ya gitu kan. Nah, nah sebenarnya ini ada satu hal lagi nih yang paling banyak atau paling sering misalnya ditanyain nih sama teman-teman foodpreneurs kita nih. Sebenarnya berapa sih Mbak HPP yang standar untuk bisnis kuliner itu? Oke, kalau ngomongin HPP yang standar untuk bisnis kuliner, tentu pasti beda-beda ya per brand. Nah, kenapa? Karena pasti strateginya juga akan beda nih. Ada yang strateginya dia high price, terus konsumennya middle up, terus ada juga yang strateginya itu dia uh, strateginya price-nya rendah, tapi dia pengen volume penjualannya banyak. Nah, tentu dari dua tipe ini standar HPP-nya pun pasti sudah beda banget. Nah, tapi di bisnis kuliner sendiri biasanya rata-rata saya kasih range-nya aja di range 30-50% untuk HPP. Seperti itu, Mas. Oke, 30-50% ya berarti Mbak ya. Patokan kira-kira berapa sih HPP standar nih buat teman-teman yang bingung. Misalnya kalau untuk bisnisnya nih ya gitu. Berarti bisa tuh dipakai ya teman-teman ya patokannya. Oke, nah paling nih kita sekarang coba masuk ke jawab dulu ya pertanyaannya ya Mbak Dian ya. Ini udah ada beberapa yang masuk sih pertanyaan nih. Buat teman-teman sekali lagi mengingatkan ya Alvar kalau memang ada yang mau ditanyain mengenai HPP atau menghitung HPP dan apa sih misalnya HPP itu atau COGS segala macam bisa langsung aja diklik panel Q&A yang ada di bawah pojok kanan yang ada logo tanda tanyanya ya teman-teman ya. Ya Over coba bacain pertanyaan nomor satu dulu nih Mbak ya. Ada yang Boleh, masuk boleh. nih. Silakan, Mas. Oke, dari mana tadi? Oh hilang. Oh, ini. Dari Echiko ya. Dari akun Instagram Echiko. Untuk menghitung biaya HPP yang agak sulit dihitung seperti biaya gas dan biaya minyak yang dipakai menggoreng gimana ya Mbak gitu. Karena kan mungkin patokannya kalau kayak gitu kita nggak tahu ya Mbak, maksudnya untuk per satu produk atau gimana. Karena kan itu whole ya gitu maksudnya dari gas dan minyak berapa liter segala macam itu gimana Mbak ya kira-kira? Oke, oke. Nah, biasanya kalau untuk ngitung harga gas atau
hitung kebutuhan gas deh dulu. Gas itu kita hitungnya misalkan kita stok opnamnya bulanan ya. Nah, stok opnam bulanan kita lihat nih stok awal bulan itu gas yang masih utuh banget itu berapa. Misalkan gas yang masih utuh banget 5. Terus selama 1 bulan beli gas berapa kali gitu totalnya. Oh, ternyata dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu beli 20 gas. Di awal kita punya 5 gas, terus beli 20 gas, berarti ada 25 gas kan. Nah, di akhir bulan ini sisa berapa tabung? Nah, teman-teman, kalau gas teman-teman lihatnya tabung utuhnya aja dulu. Tabung utuhnya itu sisanya berapa? Ternyata misalkan sisanya 3 tabung. Berarti penggunaan gas teman-teman selama sebulan berarti 5 gas awal ditambah 20 tabung hasil beli dikurangin 3 sisa akhir yang masih utuh. Berarti teman-teman gunain gas itu sebanyak 22 tabung gas. Jadi kalau tabung gas itu kita bisa hitungnya dari gas yang masih utuhnya aja gitu sih Mas. Oke, berarti bisa seperti itu ya caranya ya. Ya, Eh, kalau minyak ya. Nah, satu lagi soal mm, minyak nih. Kalau satu lagi soal minyak hampir sama sebenarnya. Nah, seperti itu, seperti kita ngitung gas. Tapi kalau minyak, teman-teman itu kan di akhir endingnya itu kan minyak itu pasti nggak kita pakai ya, kita buang ya. Nah, minyak yang kita buang itu kita anggap sudah terpakai. Jadi misalkan gini nih, uh, pagi kita buka 5 liter, 5 bungkus minyak, 10 liter minyak ya. Pagi kita buka 10 liter minyak. Nah, sampai kita tutup outlet ternyata udah warnanya sudah berubah dan warnanya sudah di batas toleransi kita. Jadi teman-teman boleh tempel nih di bagian dapurnya standar minyak yang boleh dipakai sama yang nggak dipakai. Jadi misalkan ini kuning jernih, agak gelap, terus ini gelap banget. Nah, kalau warna minyaknya sudah gelap banget, ini kan berarti nggak boleh dipakai tuh. Nah, teman-teman stock of name-nya dari minyak yang dituang ke deep fryer atau ke wajannya itu berapa, nanti itu termasuk sudah dipakai. Nah, nanti kan ada nyisa minyak yang dibuang. Nah, minyak yang dibuang ini pastiin itu nggak akan masuk ke stock of name karena istilah katanya sudah nggak bisa dipakai. Tapi itu bisa dimasukkan ke dalam additional revenue. Nah, kenapa? Karena itu bisa kita jual kan, kita jual ke pihak ketiga, nanti pihak ketiga mungkin diolah lagi untuk dijadikan barang apa barang olahan ulang. Nah, teman-teman kan dapat revenue tambahan di situ. Nah, itu nanti bisa dimasukin ke laporan keuangannya sebagai tambahan pendapatan. Tapi secara stock of name itu sudah dihitung habis. Seperti itu sih, Mas. Oke, berarti bisa tuh ya tipsnya gimana cara kita biaya HPP ya seperti gas dan minyak ya tadi untuk dengan akun Instagramnya Kak Eci Cho ya. Maaf kalau salah nih penyebutannya ya. Ya, semoga terjawab ya Kak. Gitu. Nah ini kita lanjutlah mungkin Mbak Dian ya ada pertanyaan lagi nih Boleh, dari boleh. dari akun Instagramnya atas nama Bagikan Jika ya. Nah ada dua nih cara agar HPP rendah bagaimana ya Mbak? Dan produk utama saya HPP-nya tinggi. Bagaimana cara agar bisa lebih untung? Ya mirip-mirip sih sebenarnya pertanyaan. Gitu mungkin Mbak. Oke. Tadi yang HPP rendah, terus HPP biar tetap untung ya? Ya betul. Oke. Nah, tadi kan balik lagi ya, biar sebenarnya kan sebelum kita, kalau kita ngomongin HPP, tentu kita harus berapa sih HPP saya? Nah, itu teman-teman harus targetin nih. Sebenarnya HPP yang pengen dikejar teman-teman itu berapa gitu. Nah, kalau pengen HPP-nya rendah atau HPP-nya optimal, tadi saran saya yang pertama teman-teman harus mulai melakukan yang namanya misalkan tadi cek menu apa sih yang uh, omsetnya profit marginnya paling bagus. Kalau margin paling bagus berarti itu yang bisa diekspos ke konsumen melalui buku menu, melalui rekomendasi di GoFood atau melalui banner di outlet. Nah, itu yang perlu kita announce ke konsumen kita bahwa kita ada menu unggulan itu.
Nah, itu kita bisa lakuin seperti itu. Yang kedua, kita bisa tadi yang bundling ya, dengan kita melakukan bundling, misalkan marginnya tipis nih, kita bandingin dengan marginnya yang gede, otomatis nanti akan kita dapat angka tengah-tengahnya nih. Nah, angka tengah-tengah ini nanti tentu lebih optimal di profit kita dibandingkan kita jualan cuman satu menu tapi marginnya tipis. Nah, yang ketiga tadi alternatif vendor kita harus cari, sama kita bisa melakukan yang namanya alternatif bahan baku. Kita cari alternatif bahan baku, kita re-engineering menu lagi, kita develop menu lagi, kira-kira menu apa sih yang bisa membuat HPP kita lebih optimal. Nah, itu sih Mas. Nah, pertanyaan keduanya gimana ya biar HPP tetap untung? Ya, jadi produk utama saya itu HPP-nya tinggi nih gitu. Nah, bagaimana ya biar bisa lebih untung gitu. Oke, tadi ya produk utamanya HPP-nya tinggi. Gimana caranya bisa untung? Salah satunya tadi dengan bundling. Nah, dengan bundling supaya HPP-nya bisa lebih turun. Yang kedua, teman-teman bisa lakuin ini apa? Mengsuggest produk lain yang kira-kira bisa mereplace produk yang HPP-nya tinggi. Nah, salah satu caranya misalkan kalau kita offline store, kita bisa nih tugasin waiters kita untuk, oh nanti kalau ada konsumen ke sini, tawarinnya jangan nasi goreng kambing ya, karena nasi goreng kambing HPP-nya tinggi. Kita suggest nasi goreng babat misalkan. Nah, kita sosialisasiin ke market bahwa produk spesial kita nasi goreng babat loh di sini. Nah, itu juga sebagai salah satu cara supaya HPP kita itu bisa lebih bisa optimal lah, COGS kita lebih bisa turun dan margin kita lebih bisa naik seperti itu. Itu Oke. ya dua tipsnya. Itu tipsnya tadi bagus banget tuh buat Kak bagikan jika ya akun Instagramnya. Semoga bisa langsung dipraktekkan tuh Kak dan terjawab ya pertanyaannya. Oke. Oke. Nah buat teman-teman kalau ini udah semakin banyak nih Mbak, kita malah semakin banyak nih yang nonton nih ya. Seneng banget nih. Jadi buat teman-teman yang memang mau bertanya boleh banget tinggal klik aja di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah ya. Oke, kita lanjut ya, Kak. Mbak Dian, ini kita ada dari akun Instagram Makan Sukaku underscore suka. Jika owner sudah tidak bisa menghandle kontrol bahan baku di outlet nih, kriteria seperti apa yang harus ada di posisi tersebut dan siapa yang harus di-hire misalnya, kayak gitu, Mbak. Oke, kalau owner nggak bisa handling bahan baku ya. Ya, betul. Kriteria kira-kira pengganti gitu siapa ya gitu, yang ada kriteria khususnya nggak gitu kira-kira, Mbak? Oke. Nah, sebenarnya balik lagi dengan kondisi bisnisnya saat ini seperti apa, Mas? Nah, apakah kita punya gini, kan beda-beda ya setiap outlet. Misalkan ada satu outlet yang di situ hanya kita baru mulai bisnis, di situ kita baru punya satu outlet, di situ kita baru punya 5 karyawan, terus keuangan masih di kita, terus pembelian masih di kita, marketing juga masih di kita, maksudnya CEO lah, Chief Everything Officer lah di situ. Nah, ketika kita CEO, Chief Everything Officer di situ, kita bisa untuk stock of name sendiri, kita sebenarnya bisa delegasikan ke PIC outletnya. PIC outletnya dibaringin dengan, kan PIC outlet itu biasanya sih di bawahnya ada tim lagi ya yang cukup bagus. Nah, bisa tuh 2 orang itu melakukan stock of name per hari, per minggu gitu. Tapi mungkin kita juga sebagai CEO, Chief Everything Officer, kita juga setiap hari, setiap bulan minimal kita juga ngecekin, meskipun random check dulu deh, random check, pilih bahan-bahan baku yang kira-kira biayanya tinggi atau cost-nya tinggi. Wah, mahal nih bahan baku, kalau hilang dikit aja udah rugi besar. Nah, itu kita bisa prioritasin ke bahan baku itu dulu. Nah, itu tipe 1. Nah, tipe 2-nya kalau misalkan nih kita pengen, kita sebagai owner bisnis pengen ngembangin cabang dan kita pengen fokus ke cabang baru, terus kita ada budget untuk kita meng-hire misalkan admin. Nah, teman-teman bisa pilih atau tunjuk adminnya dan PIC outletnya untuk melakukan yang namanya stock of name itu. Gitu, Mas. Oke, berarti kayak gitu ya caranya tuh untuk
akun Instagram makan sukaku underscore suka ya. Jadi bisa dicoba dengan tips-tips tadi tuh yang dari Mbak Dian ya. Oke. Kita coba langsung lanjut aja mungkin Mbak Dian ya. Ini dari Boleh, akun silakan. Instagram masak.dw ya. Biaya apa saja yang dihitung dalam HPP? Sebenarnya tadi udah dibahas Mbak ya. Atau dan apakah biaya iklan masuk juga ke HPP? Mungkin ini kakaknya baru join, jadi mungkin bisa sambil diinfokan lagi aja nih Mbak Dian. Oke, oke. Nah, kalau kita ngomongin HPP tadi ada apa aja sih bahan-bahan yang masuk apa aja sih yang termasuk dalam HPP? Yang pertama adalah biaya bahan baku itu sendiri. Biaya bahan baku itu sendiri ya, misalkan kita jualan apa nih? Nasi Padang misalkan, berarti nasinya terus rendangnya, nah itu biaya bahan baku itu sendiri. Yang kedua itu adalah biaya habis pakai. Biaya habis pakai itu seperti packagingnya, plastiknya, sendok garpu yang sekali pakai. Nah itu masuk juga ke HPP. Yang ketiga adalah biaya distribusinya. Distribusi dari bahan baku itu. Misalkan kita beli ke pasar, diantarin sama ojek ke outlet kita. Berarti biaya ojeknya itu adalah HPP, biaya distribusi, termasuk juga HPP. Terus satu lagi adalah biaya barang rusak atau nyusut. Misalkan barang rusak atau nyusut itu adalah barang busuk, bahan baku busuk di outlet itu masuk. Terus kemudian penyusutan misalkan tadi alpukat, kita beli 1 kilo alpukat, nggak semuanya kita pakai, kulit dan isinya kita buang, berarti ada penyusutan di situ. Nah, itu masuk juga ke dalam HPP. Nah, itu satu. Terus kalau yang kedua, tadi pertanyaannya biaya iklan ya, Mas ya? Iklan, ya betul Nah, iklan. kalau biaya iklan sendiri sebenarnya nggak masuk ke HPP. Kalau biaya iklan sendiri itu nanti kita masuknya ke biaya marketing. Nah, biaya marketing ini nanti teman-teman kalau di laporan laba rugi itu teman-teman bisa budgetin nih. Kalau tadi kita ngomongin bahan baku, misalkan bahan baku targetnya berapa persen, 30% misalkan. Nah, biaya marketing teman-teman juga budgetin kira-kira berapa persen biaya marketing saya untuk sales, misalkan pengen salesnya 100 juta, biaya marketingnya mau berapa persen, 10% yaitu 10 juta, atau mau 5% yaitu 5 juta. Nah itu nanti saran saya Mbak makan apa tadi. Masak.dw Nah, akun Instagramnya. masak.dw bisa bikin kayak PNL sederhana, terus bisa bikin budget sederhana, di mana nanti isi yang pertama itu sales yang pengen dicapainya berapa nih, misalkan tadi 100 juta, terus bahan bakunya targetnya berapa persen, terus di bawahnya itu biaya operasionalnya pengennya berapa persen, nah setelah biaya operasional dibajetin biaya marketingnya berapa persen. Nah nanti setelah itu dikurangin semua, nanti akan ketemu nih kira-kira omset kira-kira margin atau profit teman-teman itu berapa. Nah, di situ teman-teman bisa tahu nih, oke, ternyata margin saya 20%, saya pengen margin saya lebih naik lagi 25%. Mana nih yang harus dioptimalin lagi? Mana nih yang COGS yang bisa atau HPP yang bisa diefisiensiin, atau biaya operasional yang bisa diefisiensiin tuh yang mana lagi? Nah, teman-teman kalau teman-teman punya uh, rencana keuangan sederhana seperti itu nanti akan membantu teman-teman untuk mengalokasikan dana-dana teman-teman semua gitu. Oke, terima kasih banyak nih jawabannya dari Mbak Dian. Semoga menjawab ya ke untuk tadi ke Kak Masak.dw ya. Jadi overangkum dikit nih ya. Jadi yang termasuk di HPP itu sebenarnya ada 4. Jadi ada bahan baku itu sendiri yang pertama ya. Lalu ada barang habis pakai seperti packaging, plastik, sendok gitu ya. Dan ada 3 ada biaya distribusi, sama keempat ada biaya barang rusak atau penyusutan ya, yang bisa menyusut gitu ya. Semoga terjawab ya Kak ya. Nah, mungkin ini kita ada satu pertanyaan lagi nih Mbak Dian ya. Nih, buat bisnis seasonal nih Mbak. Cuma ada pas lebaran aja misalnya. Nah, seberapa penting sih saya harus buat perhitungan HPP nih Mbak? Oke, seberapa penting buat perhitungan HPP? Penting ya Mas ya, kalau kita Penting. nggak hitung HPP, kita nggak tahu nih profit kita berapa nanti. Nah, eh jadi ketika kita mau bisnis kuliner, tentu kita harus hitung dulu nih
kita itu pengen untungnya berapa dulu. Kita pengen dapetin sebentar. Kita pengen dapetin profit berapa rupiah. Nah, misalkan nih kita pengen dapetin karena bisnis bulanan musiman ya 1 bulan misal. Saya pengen profit 20%. 20% saya pengen dapat misalkan 2 juta per bulan. Berarti kalau saya pengen dapat 2 juta per bulan, itu 20% lah terhadap sales. Berarti sales saya harus misalkan 10 juta. Nah, ketika teman-teman udah tahu nih target 10 juta, oke, saya harus dapetin sales 10 juta. Selanjutnya teman-teman baru breakdownin dengan sales 10 juta ini, nanti kira-kira cost apa aja yang akan keluar. Nah, teman-teman catat cost-nya. Oh iya, HPP misalkan 50%. Jadi tinggal 5 juta untungnya, margin pertama. Terus dikurangin lagi, selain HPP mau ngeluarin apa lagi ya biaya? Oh, misalkan biaya listrik. Nah, teman-teman, oke, listrik 500.000. Oh iya, ada SDM. SDM berapa? SDM misalkan 2 juta. Oke, udah biayanya cuma itu nih. Oke, berarti tadi 5 juta dikurangin listrik 500.000 dikurangin SDM 2 juta berarti tinggal 2,5 juta ya. Oh oke, 2,5 juta nih. Ya terus teman-teman pikirin lagi kira-kira biaya apa lagi ya yang akan saya keluarin. Oh ternyata perlu biaya marketing minimal ngeprint brosur lah gitu kan. Ngeprint banner habis berapa? Habis 500.000. Oke, jadi total margin saya itu 2 juta sesuai target pendapatan saya. Nah, jadi kalau kita ngomongin HPP, itu penting banget untuk kita menyusun sebenarnya goals kita. Jadi kayak support tadi, kita punya goals pendapatan 2 juta, jadi kita harus tahu berapa sih HPP yang perlu kita keluarkan untuk produk kita. Gitu, Mas. Oke, jadi ya pastinya HPP itu wajib banget sih untuk menghitung HPP ya Mbak Dian ya gitu. Apalagi gak cuma seasonal aja, untuk semua periode pun kita juga wajib menghitung HPP nih. Oh, nah mungkin ya satu nih Mbak, mungkin yang bertanyain. Sebenarnya kapan sih kita harus benar-benar menghitung lagi HPP kita sih Mbak? Apakah ada patokannya nih? Gitu. Oke, oke. Untuk menghitung ulang HPP kita ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya ada 2 kondisi untuk kita hitung ulang HPP kita. Pertama, yang rutin nih. Yang rutin misalkan teman-teman atur schedule setiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ketika selesai stock of name, teman-teman hitung ulang HPP-nya. Nah, ketika hitung ulang HPP-nya, pasti teman-teman nanti akan nemuin uh, uh, gap antara, oh bulan lalu HPP saya 30%, bulan ini kenapa HPP saya jadi 32% ya, kenapa naik 2% ya. Nah, teman-teman akan bisa menganalisa dari teman-teman melakukan itu rutin setiap bulan sekali. Nah, terus kalau kenapa sih butuh sebulan sekali? Karena minimal kalau dilakuin sebulan sekali, teman-teman tahu nih bulan kemarin itu profitnya berapa. Jadi sebenarnya HPP ini digunakan untuk kita tahu nih sebenarnya selama 1 bulan itu untung kita itu berapa. Kalau kita nggak hitung HPP, kita nggak akan tahu nih kita untung berapa, rugi berapa. Nah, kan pasti kita bisnis pengennya untung ya. Pasti kita pengennya untung, nggak cuman pengennya balik modal, tapi pasti pengen untung. Nah, kalau kita pengen untung, kita harus hitung nih setiap bulan itu kita untung berapa. Dan untuk menghitung keuntungan ini kita butuh hitung yang namanya HPP. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita hitung HPP bisa bulanan itu tadi rutin, bisa juga di kondisi tertentu, urgent. Misalkan kita mau hitung HPP gara-gara ada kenaikan bahan baku, gas naik, minyak naik, terus beberapa biaya distribusi naik. Nah, kita bisa tuh mulai hitung simulasiin HPP kita dengan kenaikan bahan baku ini akan naik berapa persen. Nah, itu kita butuhkan untuk kita bisa nyusun strategi. Strateginya apa ya yang harus kita lakuin ketika kita tahu nih HPP kita ternyata dari semua kenaikan gas, listrik, minyak itu HPP kita naik 5%. Aduh, apa ya harus kita lakuin supaya profitnya nggak tergerus. Nah, itu dua kondisi kapan kita menghitung HPP.
Oke, oke, oke. Jadi ilmu baru banget nih pasti ini, Mbak ya. Berarti kita ada yang bulanannya, lalu itu berarti kita harus cek setiap bulan untuk menghitung stok opname lagi kita ya, untuk menghitung HPP. Lalu yang kedua, bisa dari kalau misalnya lagi harga pada naik nih, itu kita udah harus mulai simulasikan ya, Mbak ya, mengenai HPP yang baru gitu. Nah, oke. Kayaknya nih kita udah mulai sampai di penghujung acara kita nih, Mbak Dian nih ya. Nggak kerasa udah jam 4 aja nih. Gitu udah 1 jam nih kita nih nemenin teman-teman semua nih ya. Nah, teman-teman seru banget ya tadi perbincangannya nih. Ovar mau bagian info sedikit nih ya Mbak ya. Sama mungkin kalau dari Mbak Dian ada mau kesimpulan dulu yang mau disampaikan Mbak nih dari mengenai HPP. Oke, teman-teman. Nah, ketika kita mulai bisnis kuliner, pasti target kita tadi adalah profit. Gimana caranya kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan tentu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya ada dua cara yang bisa kita lakukan. Satu, naikin salesnya setinggi-tingginya. Terus yang kedua adalah mengefisiensikan cost serendah-rendahnya. Nah, salah satu cost terbesar itu adalah HPP. Jadi, sebelum kita mikirin kos-kos yang misalkan listrik, kos biaya lingkungan dan lain sebagainya, kita pikirin kos yang paling besar dulu deh. Kita pikirin fokusin kos ke HPP atau COGS kita supaya kalau dia nanti efisien, tentu profit kita akan berdampak signifikan. Seperti itu, Mas Alfat. Oke, oke. Terima kasih banyak nih Mbak Dian ya. Nah, teman-teman nih untuk foodpreneur, Ovar mulai bagian info nih ya. Jadi kita ada program dan 1.000 alumni lebih yang sudah mengikuti memulai bisnis kuliner dari nol nih. Namanya MBK nih sebutannya. Nah, yang saat ini memasuki angkatan ke-20. Mulai dari brand seperti Haus, Warung Steak, Kabobs yang sekarang berkembang udah sangat besar banget nih ya. Nah, mungkin Anda nih selanjutnya nih teman-teman nih ya. Nah, belajar dan sharing selama 4 hari, full materi bisnis kuliner terampil dan terbaru, mengenai ide, bisnis model marketing, lalu sosial media, promotion, multi-channel sales, lalu operation, COGS, yang tadi kita bahas juga nih, gitu ya, lalu supply chain and human resource, financial and investment juga, gitu, dan teman-teman juga bisa dapat koneksi dan kolaborasi dengan pebisnis kuliner lainnya gitu ya dari berbagai daerah gitu kan seru banget. Nah ini acara ini 4 hari full day dan akan dilaksanakan di 18 sampai 21 Mei 2022 ini ya di Jakarta lokasinya ya. Nah pokoknya teman-teman kalau memang ingin tahu banyak mengenai soal bisnis kuliner langsung aja segera daftarkan nih ya di program ini di foodies.id/mbk20 ya foodies.id/mbk20 ya, Mama Bravo Kilo 20. Oke, teman-teman. Nah, terima kasih banyak nih teman-teman yang udah nonton dan udah menyaksikan sesi kali ini ngabuburit. Terima kasih juga untuk waktunya, Mbak Dian. Semoga sharing hari ini bermanfaat untuk teman-teman foodpreneurs yang nonton dan menjadi pahala nih buat Mbak Dian ya. Amin. Nah, sampai ketemu di Ramadan ngabuburit bareng foodies berikutnya, teman-teman. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Oke, terima kasih Iya, teman-teman. terima kasih Mas. Terima kasih Terima kasih. semua.